Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini rangkaian pelaksanaan haji tahun ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang, Nitya, waktu Indonesia. Semakin hari banyak jemaah haji yang tiba di sana di Tanah Suci. Sejauh ini apakah ada ketentuan atau aturan baru yang harus dipatuhi para jemaah dalam rangkaian ibadahnya di sana? Selamat siang waktu Indonesia, Glenny. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Memang kalau mengenai aturan ada beberapa kemudian harus disesuaikan dengan kondisi seperti kondisi cuaca saat ini. Ini tumben sekali, Glenny, tumben sekali saudara. Ini anginnya kencang sekali karena biasanya memang kalau di Madinah ini panasnya luar biasa. Kalau sekarang memang 37 derajat Celcius, tapi anginnya luar biasa. Kalau Anda bisa lihat tadi di belakang saya, ini anginnya berhembus luar biasa. Assalamualaikum. Ya, ini begini, kalau mengenai aturan, jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah kan selama kurang lebih 9 hari. Utamanya mereka akan beribadah, sholat fardu, sholat sunnah di Masjid Nabawi. Nah, yang menjadi harapan utama bagi jemaah haji Indonesia adalah bisa berdoa, bisa sholat di daerah Raudhah. Raudhah ini adalah area antara mimbar Nabi dengan makam Rasulullah. Areanya tidak terlalu besar sebenarnya, namun memiliki lokasi ini benar-benar dipercaya sebagai lokasi untuk memiliki mustajab yang luar biasa. Jadi jemaah ini bisa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan doanya. Nah, daerah Raudhah ini sebenarnya memang sejak pandemi selama 2 tahun terakhir sudah diterapkan aturan khusus. Aturan yang mengharuskan jemaah haji untuk mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi. Nah, disinilah kemudian yang menjadi dinamika bagi jemaah haji Indonesia karena bagi kloter pertama dan kedua yang sudah tiba kira-kira 5 hari yang lalu tidak diperlukan untuk menggunakan aplikasi maupun surat izin. Tetapi karena memang jemaah haji ini sudah mulai banyak tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain, maka demi kenyamanan bersama karena memang masih dalam pandemi kondisinya, kemudian pemerintah Arab Saudi menerapkan kembali semacam surat izin untuk jemaah haji ini bisa masuk ke area Raudhah. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah Indonesia atau PPIH sebagai panitia penyelenggara sudah mengurus surat izin yang dinamakan dengan Tasreh. Tasreh ini sudah dikeluarkan bagi rombongan jemaah haji kloter pertama dan kedua. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya karena memang proses ini memakan waktu yang cukup diperlukan prosesnya begitu ya, karena ada administrasi antara dua pemerintah begitu. Jadi solusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi adalah jemaah haji bisa mendaftar melalui aplikasi. Nah, aplikasinya ini bisa Anda cari di telepon pintar begitu ya. Jadi semua jemaah bisa dengan mudah mencari aplikasi yang bernama Itmarna, Eatmarna tulisannya. Nanti di sini tinggal dimasukkan nama, nationality atau kewarganegaraan, kemudian nomor paspor dan nomor visa. Beberapa hari belakangan, kendala yang kami temui dari jemaah haji adalah tidak bisa masukkan nomor visa. Mengapa? Karena seperti paket yang sebelumnya, berita yang sebelumnya Anda tayangkan, Glenis, jemaah tidak memegang sendiri paspornya. Sementara kalau di paspor ini terdapat satu lembar yang berisi visa, ada nomor visa di situ. Sehingga dicari kemudian solusinya, dari PPIH menemukan solusi bahwa jemaah haji ini bisa memasukkan nomor paspor yang berada di gelang masing-masing. Saya akan tunjukkan sedikit. Jadi kalau di gelang ini, di gelang yang semuanya digunakan oleh jemaah haji Indonesia, ada kloter berapa, kemudian juga ada nomor paspornya. Nah, nomor paspor ini yang kemudian bisa dijadikan pegangan. Nomor paspor ini tinggal dimasukkan ke situs Haji Pintar dari Kementerian Agama, yang nanti akan keluar semua datanya termasuk visa dan ada nomor visa di situ. Jadi jemaah haji bisa memasukkan nomor visa ke dalam aplikasi ketika mendaftar ke Raudhah. Saya sendiri sudah mencoba dan memang sebenarnya cukup sederhana, tinggal memilih hari apa, ada keterangan di sana hari-hari yang tidak terlalu ramai misalnya. Ada waktu-waktunya, ada jam-jamnya. Karena memang untuk masuk ke area Raudhah bagi jemaah haji perempuan dan laki-laki ini memiliki waktu yang terpisah. Memang tetap harus didampingi, untuk itu di sekitar area selasar Masjid Nabawi sudah ada petugas-petugas haji, kami menyebutnya sebagai petugas linjam, perlindungan jamaah. Ada 5 posko di sana yang kemudian bisa dimanfaatkan jemaah haji untuk bertanya jika ada kebingungan, kekhawatiran, atau mungkin hanya sekedar mengonfirmasi saja bagaimana untuk masuk ke daerah Raudhah yang memang menjadi harapan utama bagi seluruh jemaah haji Indonesia, Glenis.
Selanjutnya Nitya, kapan para jemaah haji Indonesia mulai bergerak ke Mekah? Ya, ini juga pertanyaan yang sebenarnya menguji persiapan para petugas haji ya, karena memang persiapannya cukup panjang. Kalau tadi sebelumnya saya sempat mengatakan jemaah haji di Madinah biasanya menghabiskan waktu 8 sampai 9 hari karena ada harapan untuk bisa menunaikan sholat arba'in atau 40 waktu. Nah, setelah 9 hari ini berakhir, jemaah haji akan didorong untuk berangkat ke Mekah melalui titik pemberangkatan atau mikot di Bir Ali. Nah, pertanyaannya kapan tadi kan? Kloter pertama ini yang sudah tiba adalah kloter Solo dan juga kloter Jakarta Pondok Gede. Kedua kloter ini karena urusan administrasinya sudah rampung, sudah selesai melalui muasasah Adila tadi, maka mereka insya Allah bisa akan berangkat ke Mekah tanggal 12 Juni atau hari Minggu. Kira-kira mereka akan dimasukkan ke rombongan pukul 16 waktu Arab Saudi. Mereka akan dikelompok-kelompokkan ke dalam rombongan yang dimasukkan ke dalam bus, kemudian mereka akan berangkat menuju ke Mekah. Mereka akan menjadi jemaah haji Indonesia pertama yang tiba di Mekah sebelum gelombang kedua dari tanah air langsung menuju ke Mekah akan tiba sekitar akhir Juni nanti. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nitya Anisa langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.